Semua barangkali pada naik pada ini pada elok punya puluhan bus ekspor udang hasil bumi, kompleksnya luar biasa di Mareso itu. Sekarang saya datangi oleh putranya untuk kembali bagaimana mulai lagi. Tidak ada perusahaan angkutan yang bisa mengalahkan beliau pada waktu ini. Ada Pak Muhammad punya bank masyarakat. Jadi zaman dulu bukan hanya orang tua punya bank, kita pengusaha Makassar 4 banknya di Makassar pada waktu tahun 60-an. Punya bank masyarakat, punya perdagangan yang luas. Ada Kadaco Murah Sengkang, punya rumah Jalan Arif Ratih, kantornya luar biasa. Kalau masih ingat, yang masih ingat. Ada Pak Andi Patiwiri, Jatah Parang, perdagangan impor ekspor Jalan Nusantara, rumahnya di Jalan Arif Ratih, masih besar. Saya masih kecil, masih ingat. Ada Latanrang. Pada Tangerang itu agen Unilever, kuasai barang-barang Unilever. Sekarang tidak ada lagi kita yang perdagangan, kantornya di Nusantara, rumahnya di Jalan Merpati, besar. Sekarang jadi hotel, tidak tahu siapa yang jadi. Ada Pak Dulu, alhamdulillah masih jalan exchange. Masih dulu punya hotel, bank antar yang besar. Terbesar bank swasta pada waktu itu, Bank Antar. Jadi bank di waktu itu di sini dikuasai orang pribumi, orang Makassar. Ada Pak Bedu Solo, orang Bone, punya perusahaan angkutan besar juga hampir sama dengan pada ini, menguasai di daerah. Ada almarhum bapak saya juga lah, yang nanti mungkin agak sedikit. Dia ke Makassar karena didorong oleh beberapa temannya. Ada Pak Rasi Ali, juga sebagai pengusaha, tinggal Jalan Sudut Tulangi, rumahnya besar, dia restoran kalau tidak salah. Ada Haji Asyik. Dulu orang belum bicara hotel yang bagus. Dia sudah bangun hotel yang bagus, Hotel Rauda, terbaik pada zamannya. Sekarang sudah berubah. Jadi hotel itu yang pertama dibikin oleh yang baik, yang punya AC, yang mampu jaga orang, itu Haji Asyik. Tahun 80-an, 90-an muncul. Ada Aksa di sana. Boswan, dulu direktur saya. Ada Pak Alwi Hamo, belum sakit sekarang, tapi Fajar. Ada Lita, dulu pengusaha kopi orang Toraja, tapi menurun juga. Kemudian ada Amran, juga pengusaha. Belum tahun 90-an makanya naik. Ini adalah tokoh-tokoh pengusaha yang luar biasa besar waktu itu menguasai ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Dan yang saya sebut itu 4 bank besar. Kenapa? Kemudian kalau saya pergi ke daerah-daerah, tentu saya sangat bangga kalau kita ke Papua, ke Maluku, NTT, Kalimantan, di Jambi, di mana. Juga pengusaha-pengusaha kita. Dan 2 pengusaha muda, orang Bugis Makassar dan Kalimantan, Haji Isyam dan Mardani, kami luar biasa. Luar biasa. Tapi tidak di Makassar, di luar. Memang kadang-kadang orang mengatakan bahwa kita itu kuat bekerja kalau di luar, berani bekerja
semangat bekerja kalau berdua. Kalau di dalam ini karena kita merasa bangga kurang mempunyai semangat seperti itu. Ada juga Pamakaya, lupa tadi saya sebutkan. Pamakaya itu pertama orang Mekarsai yang di dalam mobil Fiat. Rumahnya dan ruang kadang kantornya luar biasa besar. Ada ini Sose yang punya Bambaran. Jadi kalau menyebut ini, kita melihat zaman dulu luar biasa menguasai ekonomi nasional di Nusa Timur ini. Kenapa kita sekarang ini menurun? Hotel tidak banyak lagi, angkutan juga banyak sudah macam-macam. Secara nasional juga begitu. Kita ke Surabaya begitu, Jakarta begitu, bahwa penguasaan ekonomi sudah di tangan teman-teman kita orang tua. Makin krisis, mereka bisa makin maju. Nah, sekarang itulah saya berbicara kenapa idenya pertama dulu kita berbicara. Mari kita ketemu untuk meningkatkan semangat kita dan kemajuan kita. Kembali kepada tahun 2060 bagaimana mereka para senior-senior kita menguasai ekonomi nasional di sini. Bangkit lagi semangat bisnis kita. Karena itu maka pertemuan ini selalu diadakan oleh Kadin, PKPSS, dan Pemda Pak Gubernur. Karena baru maju pengusaha kalau maju ekonomi, tapi ekonomi baru maju kalau pengusaha maju. Saya merasa gembira. Kalau pada awal pertemuan ini, ada teman saya Yuan Yuha, selamat datang Yuhan. Ini teman apabila ngurus perdamaian dengan dia yang Yuhan. Orangnya dari orang Bugis sebenarnya dia. Karena bisa bahasa Bugis. Kamu bisa bahasa Bugis ya? Bisa. Dan teman-teman dari kota. Dari mana mereka mulai para pengusaha besar ini pada zaman? Bapak saya mulai dari pasar di Bajoy, Wati. Mulai di Bajoy pasar dengan kuda. Pasar Musi mulai dari pasar di Sengkang. Dan lain semuanya mulai dari pasar. Karena itu Pak Wali Kota, kenapa saya selalu marah kalau pasar sentral tidak dibenahi dengan baik? Kena deh Pak Wali Kota. Bagaimana tidak adilnya 1 meter persegi di pasar sentral dijual 100 juta. Sedangkan apartemen saja di sini jual cuma 25 juta per meter. Bagaimana pengusaha Tiongkok ingin menjerat pengusaha-pengusaha Bugis Makassar yang mulai dari Mantap. semua pengusaha besar yang berasal dari pasar, semua dari pasar berkembang, kemudian menjadi pengusaha besar. Dan juga banyak pasti teman-teman dari mana-mana dari Papua selalu keluar dari pasar. Karena itu kalau ada kebakaran pasar di Papua atau Maluku atau di NTT selalu saya berdoa karena pasti yang kena orang Bugis Makassar. Karena itu kita harus benahi dengan betul pasar-pasar. Karena mereka semua ini dari pasar berkembang dari bawah ke atas. Karena itu Pak Gubernur, tidak ada kemajuan tanpa kebangkitan pada dunia usaha.
Tapi dia berusaha untuk maju dengan pemerintah yang baik. Kenapa demikian itu? Karena memang mereka tangguh karena dari bawah. Nah, saya ingin menceritakan kenapa ini menghilang. Sebagian besar ini sudah ada juga. Tapi minta maaf, ada yang bukan ingin menonjolkan diri, bukan, tapi hanya ingin kasih perbandingan. Kenapa kami karena bisa sampai 20 tahun dan 70 tahun dan insya Allah 100 tahun dan berkembang. Pertama adalah lingkungan. Jadi para pengusaha-pengusaha yang punya anak, pertama jagalah lingkungan keluarga menjadi lingkungan perdagangan. Waktu saya kecil, pulang sekolah SD di Bodi, mesti saya singgah ke tokonya bapak saya. Kerja saya hanya menghitung uang masuk berapa. Surya atur semangat. Tidak main-main juga, tapi singgah dulu minum sejam 2 jam untuk bantu bapak saya melihat bagaimana dia berdagang kain. Tapi sekolah juga harus teratur. Waktu saya di Makassar, pindah ke Makassar bapak saya kenal juga. Apabila lepas sekolah sore harus membantu bapak saya. Dalam hal kecil saja, menyetor waktu bank. Apalagi waktu itu di bank itu bekas pacar saya kerja, jadi kita semangat lainnya. Ada semangatnya, ada tambahan semangat. Tapi tidak pernah. Orang mana istri? Tapi suasana itu tidak bisa. Jadi kedua yang harus suasana dalam rumah itu harus sekolah boleh tinggi, tapi tanpa semangat dan juga pengalaman tidak bisa terlalu. Saya juga sekolah, adik saya sekolah semua, tapi saya mengikuti bapak saya. Kedua, saya dalam pengalaman saya tidak pernah hidup itu tanpa berjenjang. Waktu kecil di Bodi, agak besar dan berusaha di Makassar, di pemerintah pindah ke Jakarta. Itu lebih begitu juga. Mudah-mudahan pertama sekolah bapak saya angkat saya manajer. Jadi lama-lama diangkat saya direktur. Kemudian setelah beliau hampir 60 tahun dia berhenti dan saya jadi Iya Pak. berjuang. Iya. Jadi suasana lingkungan kerja harus Ternyata bapak-bapak suka ngambil juga, Dek. Karena di sekolah tidak ada mengajarkan bagaimana jual kain, bagaimana jual barang, bagaimana jual. Tiada kan. Orang tua lah lingkungan lah yang mengajarkan kita. Kedua, semangat itu menghargai. Beli di mana nih Pak? Tanpa semangat itu. Kedua, ya Ada standnya? Ada. harus sejak Jangan, saya jangan. waktu saya sudah pimpin proyek, ada banyak proyek. Anak saya Sohi, dia tidak datang di sini karena ada kegiatan, besok pun datang. Sejak umur 5-6 tahun saya ikutkan beberapa di proyek dulu di mana dia ikut sambil mengantuk. Saya di depan berunding dengan Toyota saya ikutkan. Karena saya ingat bapak saya begitu. Dia datang ke Makassar dari Bone untuk bikin showcase-nya. Dia suruh dulu saya. Saya cuma dulu mendengarkan apa dibicarakan bapak saya. Itulah pelajaran yang terkuat. Karena
Kenapa kita kalah dengan orang Tionghoa? Orang Tionghoa itu berkembang karena dari ukur. Kita berkembang dari hidup para pengusaha. Dari ukur itu 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kalau dari hitung 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, jadi cepatnya dari berkembang. Semua keluarga kita begitu. Ada aksa, mesti ada Erwin di belakangnya. Sekarang mungkin Erwin di depan. Mesti jangan terlalu banyak politik. Nama Erwin ini kadang-kadang lupa dagang dan lebih banyak untuk politik. Siapa itu? Adiknya? Hah? Padahal orang politik tergantung kepada orang dagang. Betul. Ya. Pas Mau sekali. berpolitik tanpa modal terpaksa tergantung kepada para pengusaha. Begitu menang, maka segala urusan dipegang oleh pengusaha. Maka habis lahan-lahan seluruh Indonesia diberikan kepada para pemodal-pemodal pemerintah untuk politik. Jadi penguasa sebenarnya itu pada pengusaha. Karena dialah yang memberikan modal kepada politik. Tapi tentunya ini merupakan suatu situasi yang susah. Nah, kenapa kami bisa berkembang sampai 70 tahun? Dan yang saya sebut ini teman-teman ayah saya sudah tidak berkembang lagi. Semua tokoh-tokoh besar pengusaha teman-teman ayah saya. Pertama, tidak mengikutkan anaknya dalam pengambilan keputusan. Oh, iya, iya. Tidak mengikutkan anaknya dalam mencontoh bapaknya. Jadi bapak-bapak yang sudah berumur 40-50 tahun yang punya anak, itu cara, bukan sekolah yang begitu. Bukan sekolah. Sekolah penting sebagai dukungan, tapi pengalamanlah menjadi guru yang terbaik. Beri pengalaman kepada generasi berikutnya. Saya generasi kedua. Anak saya belum bisa sekarang. Anu saya nih, merenung sama kata-katanya terus. Generasi ketiga. Saya bawa ke sini generasi keempat. Mana Rashid? Kau Rashid? Ikut sama saya. Kau berdiri. Nah, ini generasi keempat. Saya bawa ke sini untuk mendengarkan. Iya, iya, Nah, iya. yang hadir juga ada. Kau bawa anak tidak? Iya, iya. Tidak bawa. Supaya generasi keempat berjalan. Iya, iya, iya. Dia harus tahu suasana perdagangan, suasana orang dagang. Kenapa saya bawa ini? Suasana dagang dia tahu. Oh, begini orang dagang cara. Karena tanpa itu kita akan habis. Iya, iya. Coba dia ke Surabaya. Ada nggak pengusaha-pengusaha besar di Surabaya orang Surabaya? Tidak banyak. Sama orang Minang dulu ada saat ada Jawa luar biasa. Sekarang tidak muncul lagi. Dari Ciputra disebut bahwa di Bursa Efek ada 41 pengusaha real estate yang masuk Bursa Efek di Jakarta. 41 perusahaan. Cuma satu pengusaha Indonesia, 40 perusahaan itu. Kita tidak ingin mereka yang tidak, karena mereka juga berbayar pajak, mereka juga mempekerjakan orang. Tapi bagaimana kita di kembali maju? Bagaimana kembali Anda menguasai perdagangan perjamannya? Bagaimana di antara sekian bank 4 orang ribu punya bank di sini waktu itu 4 bank. Oleh Pak Samsudin Mangawi, oleh Pak Komadong, oleh Pak Andi Sose, oleh lain bank. Semua dipukul. Kenapa Pak Asyik
Karena waktu kecil anaknya tidak urus hotel. Akhirnya begitu hotelnya mundur dia tidak. Saya juga banyak kesalahan, banyak rugi juga. Namanya usaha Pak JK, pasti. Dan karena para pengusaha barangkali saya yang paling banyak urus bisnis, sudah 30 kali lebih banyak, 30 banyak. Dari Toyota, kontraktor, usaha gudang, masalah, macam-macam, tukang cukur, ada barbershop, kita punya jual buku, percetakan, macam-macam. Nasihat saya jangan ikuti bisnis saya terlalu banyak. Tapi justru sekarang ini Grup Haji Kala terbesar dalam bidang listrik air di Indonesia. Semua banyak orang terkejut tiba-tiba kita punya hampir 100.000 mega. Jadi lampu ini asalnya cuma 2. Asalnya dari Poso atau dari jenis Onto Poso punya listrik. Mungkin tidak banyak menyadari, tiba-tiba kita menjadi pengusaha listrik, bukan pengusaha listrik. Dan semua dikerjakan oleh anak Indonesia, semua dikerjakan oleh anak Unhas, tidak ada orang asing. Tahu adik, maksudnya? Dana dibuat dari dalam negeri. Tapi yang kita butuhkan ialah kepercayaan. Orang percaya. Karena itulah dalam kesempatan ini sekali lagi, yang paling gampang ialah bikin suasana mengajar generasi berikutnya dulu. Pada saat makan kasih sambil lalu gue makan ini. Nanti besok kau pergi kantor ya, kau kerjakan ini. Nanti besok kau hubungi ini, kau telepon ini, urus jual ini dengan baik. Begitu itu saja pelajaran pokok yang tidak dapat di sekolah. Iya. Tapi tanpa sekolah juga Kena saya Pak. Saya kan buka usaha gini saya Pak tuh. Saya buka usaha begini di bilik-bilik. Tapi Anak semangat, saya udah pindah ke bilik-bilik, iya, lagi buka usaha air kelas. Saya langsung ingat anak yang pertama Pak. Perlu itu diedukasi juga. Walaupun keliling terus tapi tidak ada kopi yang jalan, tidak ada coklat ditanam lagi, tidak ada udang yang ditanam lagi, ditambah lagi untuk kita tunggu. Kembali seperti itu. Kembali memanfaatkan kemampuan. Iya deh. Kadang ada orang tua tuh dia kaya raya disekolahkan anaknya. Itulah kenapa kita sebut pertemuan ini biar pertemuan semangat. Bukan pertemuan bisnis dulu. Masya Allah. Kalau bisnis kita ikut kalian, tapi kalau semangat kita tak ada. Kenapa? Karena itu kenapa mesti KSS, Kadin dan Gubernur yang mensponsori. Karena sekali lagi negara maju apabila pengusaha banyak, tapi pengusaha maju apabila kebijakan pemerintah itu segala. Banyak kekayaan alam kita. Iya Pak. Jangan nanti seperti Marwati di Kendari. Betul, yang punya ialah daerah, tapi semua yang mengolahnya smelternya orang Cina semua. Karena itu saya dengan Im Amran berusaha bagaimana kita bisa bersaing. Tanpa pikiran semangat persaingan itu maka kita tidak bisa bersaing. Kita hilang seperti hilangnya
tokoh-tokoh usaha yang sangat luar biasa. Semua waktu itu semua rumah yang terbaik milik para pengusaha. Di jalan apapun kalau Anda bilang, ini rumahnya. Sekarang juga banyak rumah yang baik. Tentu saya tidak tahu. Saya selalu tertinggalkan Makassar ini secara fisik selama hampir 20 tahun. Itu banyak kemajuan. Tapi semangatlah, pengetahuanlah, lingkunganlah yang dapat meningkatkan. Jangan semua, sering saya katakan, jangan begitu maju tiba-tiba dia mau jadi anggota DPR. Dalam saya dalam. Mau maju tiba-tiba ingin berpolitik. Ya, Siapa yang berdagang? Jangan dagang kita tinggal. Juga sih. Hanya dagang dikuasai orang. Masuk cuma. Itulah harapan saya kepada Anda semua. Baik yang di Makassar, juga terutama di luar Sulawesi, karena ini pertemuan semangat. Pertemuan bagaimana saling berpengalaman. Kenapa saling dulu pembicaranya bukan menteri, bukan siapa yang berhasil di Papua suruh bicara, kenapa berhasil? Siapa yang berhasil di Kalimantan suruh bicara, kenapa berhasil? Siapa yang berhasil di Jambi dia ngomong, kenapa berhasil? Kenapa berhasil di Makassar? Jadi belajar daripada yang berhasil. Itulah akan membawa kita kemajuan. Mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi memberikan semangat kita kalau pulang ke daerah masing-masing, khususnya juga pengusaha-pengusaha di Makassar, Ketua Kadin, bagaimana mendorong Bupati Goa, Bone, dan Bupati yang lainnya. Dorong semua pengusaha di daerah. Sekali lagi Pak Wali Kota, selesaikan pasar sentral. Dukung Pak Wali pun bersarikan pasar. Jangan para pengusaha pribumi itu berjejer di pinggir jalan. Sudah masuk semuanya barangkali ya, tapi jangan terlalu mahal. Karena 14 orang tokoh pengusaha yang sebut tadi, hampir semuanya dimulai di pasar. Artinya kalau pasar tidak dikuasai, maka tidak menguasai masa depan. Penting. Itulah harapan kita. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat kepada semua. Selamat Lebaran, dan insya Allah kita maju dengan semangat terus Makassar. Jangan kita hanya berpikir kepahlawanan itu pedang-pedang, tidak. Kepahlawanan itu ialah memajukan juga pahlawan. Dan mari kepada pemerintah, kepada Pak Gubernur, Lima dan seluruh pejabat-pejabat lagi, semuanya tentu kemajuan usahanya. Karena hanya kemajuan usaha, dia bayar pajak. Hanya orang datang ke Makassar di hotel, makan di restoran, dia bayar pajak. Tanpa orang datang bayar, tidak ada jualan. Kita harus saling mengerti. Itulah harapan saya sekali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.